Kemudian masuk. Sekolah, aku bosen di sekolah, pengen bolos aja, masuknya pas ujian aja. Oh tidak, aku lihat kamu di sekolah, aku langsung jatuh cinta sama kamu, aku jadinya mau sekolah. La 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 la, langsung sekolah. Sumpah aku kimia, ku ingin miliki dia karena ku fisika. Pikiranku isinya kamu, kau buatku biologi, bikin ogah bolos lagi ku matematika. Mati-matian ngejar kamu, cinta di sekolah, saat-saat paling indah. Tambah ada kamu, aku punya cita-cita, sayang. La 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 la, langsung sekolah. Sumpah aku kimia, ku ingin miliki dia karena ku fisika. Pikiranku isinya kamu, kau buatku biologi, bikin ogah bolos lagi ku matematika. Mati-matian ngejar kamu. Cinta di sekolah, saat-saat paling indah. Tambah ada kamu, aku punya cita-cita, sayang.
ingin atraksi heboh nenek Aryo kerasukan Chef Renata. Hey Lina, kau rebut calon suami Franda, bener mengganggu canda Sri Baginda Raja. Banyak alasan ganti info timeline, cukup sigap gempur sandiwara pembuat nekat pria asal sebut bisnisnya. Orang Sunda seneng tempe polos. Fandi celingukan baru ingat heboh negara Argentina karena senang Ronaldo. Itulah cerita tabel periodik, mudah dimengerti tapi mendidik. Tak ada lagi alasan malas menghafal, ayo nyanyikan lagi jika kau masih gagal. Tak ada lagi alasan malas menghafal, ayo nyanyikan lagi jika kau masih gagal. Cita-citaku ingin jadi sarjana, rupanya hanya mimpi belaka. Bulan lebih dominan jadi panutan. Sentuh mata pelajaran yang diajarkan, masuk kiri keluar kanan. Matematika aku tak bisa, bahasa Inggris aku meringis, sejarah bikin aku alergi, biologi aku grogi. Fisika itu paling ku benci, menyontek itu soal biasa, tetapi gambar orkestra nyanyi aku hobi. Tolonglah aku Dewi Fortuna, agar aku lulus dari SMA, ku pasakan suatu saat SMA aku gagal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah 23 peserta dari 36 kelas 10 IPA 2, betul? 10 IPA 2 38. 38 ya, 23 yang sudah bergabung. Minta tolong sampaikan ke teman-teman di grupnya. Bagi yang belum join, masih bisa join, masih dibuka oleh Bu Yunita. Sambil menunggu teman-teman kita yang belum bergabung, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lain suaranya mana ya? Suara saya kedengeran nggak? Ya. Waduh. Sinyal ternyata, saudara-saudara. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelas 10 MIPA 2 yang pada pagi hari ini telah bergabung dalam pelajaran kimia bersama dengan Bu Yunita dan masih dengan Bu Yunita. Untuk kalian yang bergabung tepat pada waktunya, terima kasih. Untuk teman-teman yang belum join,
tolong kasih tahu ya, masih ditunggu. Hari ini, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu, agar segala sesuatu yang kita pelajari pada hari ini dapat kita serap secara sempurna, 100% masuk semua dan menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Nah, di sini saya minta ketua kelasnya. Ada ketua kelas? Ketua kelasnya adakah di sini? Ada Bu, ada. Iya, siapa ketua kelas? Gifari. Gifari. Oke, Gifari. Gifari, sebelum mulai saya minta kamu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di sini sudah saya share teks doanya. Udah muncul atau belum? Sudah Bu. Oke, bisa dimulai? Bisa Bu. Ya, silakan Gifari. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini, diberi kenikmatan, sehat, dan walafiat. Untuk mengawali pertemuan virtual kita, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai. Iya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Gifari yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Kegiatan berikutnya yaitu absensi. Akan saya panggil nama-nama dari kelas 10 IPA 2, saya absen. Bagi siswa yang namanya dipanggil, tolong dinyalain kameranya sama audionya ya, jadi di unmute gitu supaya saya bisa lihat juga. Sebelumnya saya mohon izin karena kamera laptop saya sudah beberapa hari ini rusak. Jadi dari kemarin Zoom sama kelas 10 IPA 1 ini nggak mau muncul. Jadi saya mohon izin pada hari ini kamera saya off ya karena kendala gitu. Mudah-mudahan dalam perjalanan bisa benar sendiri. Tapi untuk teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, ketika saya panggil namanya, mohon dinyalain kamera dan audionya atau di unmute gitu. Dimulai dari Ahmad Zahran Afandi. Apakah Ahmad Zahran Afandi ada di sini? Hadir Bu, hadir. Hadir. Ahmad Faris. Ahmad Faris H. Ada? Sudah pindah. Sudah pindah Bu. Ya, maaf belum saya coret namanya di sini. Terima kasih. Ahmad Gifari tadi ada ya, ketua kelas kita. Alvina Zafira. Hadir Bu. Areta Almajinitri. Saya Bu. Desinta Banuwati. Hadir Bu. Dwi Eka Kresna. Hadir Bu. Gina Bilkis Nafiah. Hadir Bu. Hani Herawati. Hadir Bu. Hanifah Sumayah. Hanifah Sumayah. Tidak ada. Henry Febriansyah. Hadir Bu. Indah Cahya Kemilau. Saya Bu. Indah yang pertama kali tadi bergabung ketika saya join ya. Terima kasih Indah. Iya Bu. Irgi Sama-sama, Bu. Alkarizluhur. Irgi. Hadir Bu. Ada. Isma Puri Zaila Putri. Hadir, Isma Bu. Puri ada. Muhammad Agiudaya. Muhammad Agiudaya. Ada? Nggak ada lagi ya. Pekan lalu juga dia tidak ada nih, tidak hadir. Mazaya. Hadir Bu. Muhammad Sultan.
Muhammad Sultan, belum ada. Muhammad Fadlan, Hadir, Bu. Muhammad Ilhami, Hadir. Muhammad Rafa Faizi, Hadir, Bu. Nadia Rahmalia, belum ada. Nasya Awalia Nur Indra, belum ada. Naufal Prastya, Hadir, Bu, hadir. Nazla Halimatus Sa'diyah. Nazla Halimatus ada? Belum ada. Neza Aurelia. Hadir, Bu. Neza ada. Pratiwi Febrianti. Saya, Bu. Putra Hendara Dwi. Belum ada. Rafa Zahirah Rafifah. Hadir, Bu. Rafifah Salsabila. Belum ada. Revanza Kashfi. Belum ada. Raihan Akbar Fitrah. Belum ada. Risha Nadia Putri. Hadir, Bu. Ada, oke. Rulian Syah Fajar. Ada Ruli? Coba kameranya belum muncul soalnya di saya. Kameranya Ruli. Udah, lah kok nggak ada ya di sini? Mana ya Ruli? Oh iya ada, oke. Sarah Nurul Faridah. Hadir, Bu. Shirley Anggraini. Hadir, Bu. Sufyan Sabil Fatih. Hadir. Triana Putri Maharani. Belum ada. Zahratur Rizkiyah. Hadir, Bu. Hadir. Oke, terima kasih yang sudah hadir, yaitu 26 peserta. Tapi kok di sini 28 ya? Ada yang namanya belum saya panggil, harusnya ada 27 karena 28 sama saya. Ada yang sudah bergabung tapi belum saya panggil namanya. Enggak ada ya, mungkin ada yang... Ya? Saya. Raihan. Oh, Raihan baru bergabung ya. Raihan Akbar, ya betul. Pas 27. Ya, oke. Terima kasih untuk kelas 10 IPA 2 yang sudah menunjukkan wajah dan suaranya. Masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan bilangan kuantum. Nah, di sini sudah saya share PPT-nya. Muncul kan ya? Sudah muncul? Muncul, Bu, muncul. Oke, sip. Ya, jadi pada hari ini kita masuk ke bilangan kuantum. Sebenarnya ini kompetensi dasar 3.3 yang tertinggal harusnya saya bahas di 2 pekan lalu. Tapi karena keterbatasan waktu baru saya bahas sekarang. Jadi bilangan kuantum, sebelum masuk ke bilangan kuantum, kalian harus memahami terlebih dahulu tentang diagram orbital. Apa itu diagram orbital? Kalau ruangan, kalau kamar itu, orang itu kan punya tempat, ditempatkan dalam ruangan-ruangan. Nah, elektron juga ditempatkan dalam ruang-ruangan. Nah, ruangan untuk elektron namanya orbital. Saya ulangi, ruangan untuk elektron atau ruang untuk elektron disebut dengan orbital. Sehingga orbital adalah ruang untuk elektron. Nah, di sini sebelumnya kita belajar bahwa dalam konfigurasi elektron ada subkulit. Subkulit itu terbagi menjadi S, P, D, F.
Masing-masing subkulit punya jumlah orbital masing-masing, di mana S jumlah orbitalnya 1, P jumlah orbitalnya 3, D 5, F 7. Ingat aja bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Jadi dari SPDF 1, 3, 5, 7. Ini adalah jumlah orbital. Nah, orbital itu digambarkannya dalam bentuk apa sih? Orbital digambarkan dalam bentuk kotak-kotak. Jadi contohnya kita akan ke sini, ada unsur Na dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Yang diminta adalah buatlah diagram orbitalnya. Nah, kalau buat diagram orbital, berarti kita harus tahu konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Ini saya tulis ulang, 11Na, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lalu, ini saya buat diagram orbitalnya. Tadi di sini kan ditulis ya, S, subkulit S, jumlah orbitalnya 1, P 3, 5, 7. Nah, supaya kita nggak lupa, saya tulis lagi di sini, untuk subkulit S, orbitalnya 1, P3, D5, F7. Balik lagi ke 11Na, karena ini subkulitnya adalah subkulit S, maka saya buat gini, kotaknya 1. Kemudian ini juga S, kotaknya 1. Di sini subkulit P, kotaknya 3, tapi 3-nya menempel. Seperti ini, ada 3 kotak di subkulit P. Kemudian di S, di subkulit S, kotaknya 1. Berikutnya, kita isi kotak-kotak ini dengan elektron, karena ini adalah orbital. Dan orbital adalah ruang untuk elektron. Elektronnya yang mana? Ini elektron. 2 katanya. Di sini elektronnya 2. Maka saya isi 1 panah ke atas, 1 panah ke bawah. Jadi ada 2. Berikutnya di 2s2, 1 panah ke atas, 1 panah ke bawah. Karena ada 2 ya. Lanjut ke 2p6. Karena ada 6, maka saya harus ngisi 6 panah. Nah, pengisiannya yang ke atas dulu. 1, geser ke kotak berikutnya, 2, geser ke kotak berikutnya lagi, 3. Lalu kalau sudah habis, sudah mentok, yang elektron berikutnya panah ke bawah. 4, 5, 6. Gini. Lanjut ke 3s, di sini hanya ada 1 elektron, jadi panah yang ke atas. Jadi kalau pengisian elektron, panah ke atas dulu, baru boleh panah yang ke bawah. Kalau dalam satu kotak sudah penuh panah ke atasnya, baru kita bisa langsung ke panah ke bawah. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? 10 MIPA 1? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau gitu saya yang nanya. Nah, di sini ada soal, buatlah diagram orbital dari 13Al. Saya lempar dulu nih, siapa yang mau jawab? Pertanyaan sukarela. Ada yang mau nyoba? Kalau tidak ada, kita mau ke Sufyan Sabil Fatih. Sufyan Sabil Fatih. Iya, hadir, Bu. Iya, Sufyan, boleh dinyalain kameranya sebentar? Oh ya, aku pakai seragam dulu, Bu. Oh iya. Sufyan tadi udah di absen ya? Udah, Bu, udah. Iya. Ini ada satu lagi yang baru bergabung. Siapa ya? Belum saya masukin absen nih. Ada satu yang baru bergabung. Putra, Bu. Putra Hendra Dwi. Putra Hendra Dwi ya, betul? Iya, Bu. Oke. Iya, soalnya tadi 28, sekarang 29. Triana juga belum absen, Bu. Siapa? Triana.
Adriana Putri Maharani. Iya, Bu. Oke, sudah di absen. Sip. Sufyan sudah siap, Sufyan? Iya, Bu, udah, Bu. Oke. Sufyan, kita kembali ke slide ini. Buatlah diagram orbital dari 13 AL. Nah, kalau ada perintah seperti ini, Sufyan, yang pertama kali dilakukan adalah menuliskan konfigurasi dengan cara susapi-sapi. Masih ingat susapi-sapi? Ya, masih ingat, Bu. Alhamdulillah. Nah, berarti silahkan dibuat konfigurasinya. Sufyan yang bicara, saya yang tulis. Coba gimana? Gimana ya? 1S, mana sih? 1S, 2. Betul. Ini baru su, kemudian 2S, 2. ya. 2P, 2P ya? Betul. 2P, 6. Sudah sampai sapi. Berarti sapi lagi. 3S berapa ya? 3S2. S maksimalnya. Ya. Coba dihitung dulu. Masih kurang atau udah pas? Dihitung Masih dulu kurang, elektron. kurang 1. Oke, kurang 1. Berarti selanjutnya adalah? Sapi. P dong. Betul. 3P. 1. 3P1. Udah 13? Udah, Bu, 13. Nah, sudah betul. Berikutnya adalah dibuat kotak-kotaknya. Jadi udah konfigurasinya. Tahap yang kedua adalah kotaknya kita bikin. S, kotaknya itu ada berapa ya, Sufyan? Ada berapa ya? 1, Bu? 1. 1, betul. Di sini juga 1. 1. Terus di 2P? 3 kotaknya. 3. 3S? 1 juga. 1 juga. 3P? 3. 3, betul. Lanjut, belum selesai ya, Sufyan. Oh iya, Bu. Elektronnya di 1S ini diisi berapa? Diisi 2. 2, panah ke atas dan panah ke bawah. bawah. Lanjut lagi, ini ke panahnya berapa di sini? 2 juga. 2. Oke. Nah, 2P6 diisinya ke atas dulu ya, Sufyan. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa, Sufyan? 3S? Yang 3S 2 juga, Bu, panahnya. Iya. 3P? 3P 1. Nah, satunya ditaruh di mana nih? Di kotak yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang pertama ya, Bu. Betul, yang pertama ya, dari sini dulu. Jadi kita tidak boleh langsung lompat. Oke, terima kasih Sufyan, sudah betul. Oke, Bu, sama-sama. Iya, yang lain ada yang masih kurang paham? Ini hasilnya ya, diagram orbital dari 13 AL. Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau ada, bilang ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Jangan diem. Nanti saya ngomong sendirian. Oke. Sip, karena ini sudah dipahami, maka kita bisa ke topik utama hari ini, yaitu bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum itu ada 4. Ada 4 ya. Apa aja? Ada bilangan kuantum utama, simbolnya N kecil. Bilangan kuantum azimut, simbolnya L kecil. Bilangan kuantum magnetik, simbolnya M kecil. Dan bilangan kuantum spin. Masing-masing bilangan kuantum itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi kalau bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit. Kulit itu yang mana sih? Nah, kita balik ke sini. Kulit yang mana? Kalau ada konfigurasi seperti itu, seperti ini maaf, seperti 13 AL ya yang tadi dikerjakan oleh Sufyan, kulit itu yang ini nih, di kulit. Jadi ini kulit 1, ini kulit 2, kulit 2, kulit 3, kulit 3, itu namanya kulit. Nah, bilangan kuantum utama menyatakan kulit. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Ini menyatakan subkulit. Tadi ada kulit, ada subkulit.
kalau dalam konfigurasi elektron, subkulit yang mana? Ini, yang SPDF. Subkulit S, subkulit S, subkulit P, subkulit S, subkulit P. Nah, untuk bilangan kuantum azimut atau L, masing-masing subkulit memiliki harga L yang berbeda. Jadi, kalau subkulitnya adalah S, harga L-nya sama dengan 0. Jadi, dimulai dari 0 ya, kayak ngisi bensin. Subkulit P, dimulai harga L-nya sama dengan 1. Subkulit D, harga L-nya sama dengan 2. Subkulit F, harga L-nya sama dengan 3. Jadi diingat dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 berurutan. Lanjut ke bilangan kuantum magnetik. Ini menyatakan letak elektron pada suatu orbital. Letak elektron pada suatu orbital. Nah, ini agak rumit. Untuk yang M, menyatakan letak elektron pada suatu orbital. Tadi kan kita belajar tentang orbital ya. Orbital adalah ruang untuk elektron yang dilambangkan dengan kotak-kotak. Sama seperti ruangan atau kalau di hotel gitu ya, misalnya ruangan-ruangan atau kamar-kamar itu kan dikasih nomor. Nah, di sini juga ruang untuk elektron atau orbital itu juga punya nomor gitu. Jadi kita harus kasih nomor. Penomorannya gimana? Lihat di sini. Kalau orbital S, penomorannya 0 aja. Kalau orbital P, dari -1, 0, plus 1. Orbital D, -2, -1, 0, 1, plus 2. Nah, ini dari mana sih asalnya? Asalnya dari sini. Ya. Jadi, harga M kisarannya dari min L sampai dengan plus L. Ini saya hapus dulu, coba kita ulang. Nah, jadi gini, subkulit itu kan tadi terbagi menjadi SPDF. Kemudian untuk subkulit S, harga L-nya ini ya, 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian ada namanya harga M. M itu dari min L sampai dengan plus L. Contohnya, untuk subkulit S, harga L-nya kan 0. Harga M-nya dari min L sampai dengan plus L. Karena tidak ada min 0, maka untuk subkulit S, M-nya cuma 1, 0 doang. Jadi penomorannya hanya 0 saja. Sedangkan kalau di subkulit P, harga L-nya dari min 1 sampai dengan plus 1. Kalau min 1 sampai dengan plus 1, berarti kita melewati min 1, 0, plus 1. Berikutnya untuk yang D, harga L-nya 2. Berarti kan dari min 2 sampai dengan plus 2. Dari min 2 ke plus 2 berarti urutannya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Lalu yang F, karena harga L-nya adalah 3, berarti harga M-nya dari min 3 sampai dengan plus 3. Sehingga ini min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Dari situ, sehingga dalam kotak-kotak ini, kenapa ini 0 aja, kenapa ini min 1, 0, plus 1, karena yang tadi. Itu adalah bilangan kuantum magnetik. Berikutnya yang terakhir adalah bilangan kuantum spin dengan simbol S. Menyatakan arah elektron. Menyatakan arah perputaran elektron. Arah elektron. Untuk bilangan kuantum spin itu cuma ada 2. Kalau enggak plus setengah, maka min setengah. Untuk yang panahnya ke atas, itu S-nya sama dengan plus setengah. Tapi kalau yang panahnya ke bawah, maka S-nya adalah min setengah. Kan tadi kita belajar di sini, kita menggambarkan panah elektron dengan panah ke atas dan panah ke bawah.
Jadi kalau panahnya ke atas, ini harga S-nya sama dengan plus setengah. Kalau panahnya ke bawah, harga S-nya sama dengan min setengah. Berikutnya kita akan langsung ke contoh soalnya. Itu kan tadi baru pengertian. Nah, contoh soal atau terapan dari bilangan kuantum, misalnya seperti ini. Tentukan harga keempat bilangan kuantum. Sebentar. Nah, ini ya. Tentukan harga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir pada unsur natrium 11 Na. Mohon perhatikan baik-baik. Karena ini masuk ke UTS. Perhatikan baik-baik. Pertama, yang kita lakukan yaitu menuliskan konfigurasi elektron. Pertama, tuliskan konfigurasinya. Saya tulis di sini 11 Na, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Yang kedua, tentukan letak elektron terakhir. Nah, bagaimana cara menentukan elektron terakhir? Sekarang kita ke Irgi Alvaris Luhur. Irgi. Iya, Bu. Oke, Irgi. Sebelum saya tanya letak elektron terakhir pada 11 Na, saya mau analogi dulu. Kalau misalnya Irgi dalam satu ruangan ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berarti orang terakhir itu orang yang keberapa ya? Ke-6, Bu. Orang ke-6, betul. Yang terakhir berarti orang yang ke-6. Nah, sehingga kalau ada atom Na dengan elektron 11, berarti elektron terakhir itu elektron yang keberapa? 1. Elektron terakhir, elektron yang ke? 6. Enggak, tadi kan karena ada 6 orang. Kalau dalam satu ruangan, orangnya ada 11. Masuk orang pertama, masuk orang kedua, masuk orang ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang terakhir itu berarti kalau ada 11 orang, orang terakhir itu Orang ke-11. keberapa, Irgi? Orang ke-11. Orang ke-11. Jadi kalau ada 11 elektron, maka elektron yang terakhir adalah elektron yang ke? Ya. Kok hilang? Ya, Irgi. Halo, Irgi. Nolek. Irgi masih ada? Irgi masih nyambung? Iya, Bu, masih. Iya. Tadi elektron terakhir elektron keberapa? Ke-11, Bu. Elektron ke-11, betul. Nah, jadi gini. Elektron ke-11 letaknya ada di mana? Ini kan ada 1 S2. Perhatikan baik-baik, Irgi. Maaf. Ini saya copy dulu bentar. Nggak bisa lagi. Jadi gini, Irgi. Ini kan ada 11 Na. Saya tulis yang besaran. Nah, gini ya. Elektron terakhir adalah elektron yang ke-11. Ketika saya menuliskan konfigurasi seperti ini, 1 S2 artinya di sini adalah elektron pertama dan elektron kedua. Kemudian lanjut di 2 S2 di sini ada elektron ketiga dan elektron keempat. Di 6, di 2 P6 berarti ada elektron ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Ada 6 elektron ya. Kemudian di 3 S1
adalah elektron yang ke-11. Sampai sini bisa dipahami maksud saya, Irgi? Bisa. Nah, jadi karena ketika saya urai seperti ini, tadi kan kata Irgi, elektron terakhir itu adalah elektron ke-11. Elektron ke-11 di mana? Di sini. Ya enggak? Iya, Bu. Ini ya, 11. Berarti letak elektron terakhirnya ada di 3s1. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, karena tadi di sini kita udah tahu letak elektron terakhirnya, maka tahap yang ketiga adalah buat diagram orbital. Buat diagram orbitalnya. Tadi kita udah nulis di sini, ya kan? Letak elektron terakhir di 3s1 pada 11Na, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Letak elektron terakhirnya di 3s1. Maka orbital yang saya gambar cukup orbital di elektron terakhir. Di S di sini kotaknya 1. Nah, selanjutnya di sini Irgi elektronnya ada berapa? 1. Ada 1. Panahnya berarti saya isi panah yang ke atas apa yang ke bawah? Ke atas, Bu. Ke atas, gini ya. Iya. Lalu kita kasih nomor. Tadi kan saya bilang kalau kamar kamar untuk orang aja ada nomor-nomornya. Nah, kalau untuk elektron juga ada nomornya. Si S karena kotaknya cuma 1 berarti nomor ruangnya adalah 0. Bisa? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Irgi. Iya, Bu, sama-sama. Sekarang saya mau ke perempuan. Boleh ke Mazaya, perempuan kan ya? Iya, Bu. Oke, Mazaya boleh ditunjukkan kameranya. Nyalain dulu. Mazaya. Iya, Bu, sebentar. Masih lama, Mazaya? Bu. Sudah? Dah. Oke. Mazaya, kita sudah sampai di sini dibuat diagram orbital. Tahap yang terakhir adalah penentuan bilangan kuantum yang 4 tadi. Bilangan kuantum itu ada 4 ya. Jadi 4 saja. Bilangan kuantum ada 4, yaitu N, L, M, dan S. Nah, penentuan bilangan kuantum utama atau N itu menyatakan kulit. Fokus kita ada di sini, Mazaya, di 3S1. Nah, di 3S1, kulitnya kulit berapa ya ini? 3. Kulit 3, betul. Berarti N-nya sama dengan 3. Bisa, Mazaya? Lanjut ke L. L menyatakan subkulit. Nah, di sini ini subkulit apa? S. Subkulit S. Kalau subkulit S, harga L-nya berapa ya? Masih ingat? Kalau subkulit S, harga L-nya berapa? 0. 0. Maka di sini L-nya sama dengan 0. Lanjut ke M. M adalah menyatakan letak elektron yang terakhir, karena pertanyaannya adalah elektron terakhir, berarti kita lihat elektron terakhir itu ada di kotak nomor berapa ini? Elektron terakhir itu ada di kotaknya 0 itu, Bu. Iya, betul. 0. Udah gitu aja. M-nya sama dengan 0, karena letaknya di sini kan?
S menyatakan arah elektron. Bilangan kuantum S atau spin menyatakan arah elektron. Nah, arah elektronnya yang di sini, ini yang panah ke atas atau panah ke bawah? Atas. Panah ke atas. Tadi saya bilang kalau panahnya ke atas, S-nya harganya plus setengah atau min setengah. Boleh dibantu di sini, kalau panah ke atas, S-nya sama dengan? Ya. Mas Zaya menghilang. L-nya, Bu. S. Oh, S. S itu kan menyatakan arah elektron yang dilihat dari panah. Kalau panahnya ke atas, S-nya sama dengan plus setengah. Kalau panahnya ke bawah, S-nya sama dengan min setengah. Nah, di sini tadi, di soal yang sudah kita kerjakan bersama, ini katanya Mas Zaya elektronnya panah ke atas. Berarti kalau panahnya ke atas, harga S-nya plus setengah atau min setengah? Plus setengah. Plus setengah, berarti kita tulis di sini plus setengah. Bisa kira-kira Mas Zaya? Bisa, Bu. Bisa, insya Allah bisa ya. Oke, terima kasih Mas Zaya. Ya, sama. Baik, terima kasih. Terakhir. Ini saya hapus dulu jawabannya. Soalnya adalah tentukan harga keempat bilangan kuantum yang tadi ya, yang NLMS itu untuk elektron terakhir dari 13 AL. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang mau jawab? Ada yang mau? Ayo dong. Ada yang mau sambil saya bimbing? Kalau salah nggak apa-apa karena ada saya di sini. Pertanyaan lemparan, siapa yang pemberani? Tadi kayaknya ada yang nyalain itu tuh audio, ada yang mau coba jawab kayaknya. Ayo, 10 IPA 2, ada yang mau? Ada yang mau? Sepertinya masih malu-malu, karena masih malu-malu berarti kita... Ya, ada yang lagi berdoa kayaknya. Berdoa jangan dipilih ya. Coba kita ke Sarah. Sarah, ada Sarah di sini. Sarah. Ya, Bu. Sarah ya. Sarah. Iya. Oke, Sarah. Silakan tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari 13 AL. Yang pertama yaitu tuliskan konfigurasi elektronnya. Silakan tuliskan konfigurasi elektron dari 13 AL. Pakai susapi itu ya, Bu? Iya, betul. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P1. 3P1. Betul. Sip. Berikutnya yang kedua adalah tentukan letak elektron terakhir itu ada di mana? Apakah di 1S, di 2S, 2P6, 3S2 atau 3P1? 3P1. 3P1 ya? Ya. Letak elektron terakhirnya ada di sini. Maka orbital yang kita gambar adalah orbital yang di 3P. Kalau subkulit P, orbitalnya ada berapa, Sarah? 1. 3. S. 3, betul. Kita gambar kotak 3, kemudian taruh elektronnya. Elektronnya ada di mana? Elektron. Ada di sini, di dalam kotak. Dalam kotak yang di ujung ya? Iya. Di sini. Oke, sip. Berikutnya, kotak-kotak ini kita kasih nomor, Sarah. Karena setiap ruang itu pasti punya nomor. Kasih nomor coba. Di sini nomor berapa? 0. Kalau saya balik lagi ke sini.
Ini kan subkulitnya, maaf. Ini kan subkulitnya P ya. Subkulitnya P. Nah, kita lihat di tabel tadi, kalau subkulit P, harga L-nya 1. Harga M-nya dari min 1 sampai dengan plus 1. Berarti penomorannya min 1, 0, plus 1. Maka di sini Sarah penomorannya dari min 1, 0, plus 1. Oke. Sampai sini sudah. Sekarang kita bisa menentukan harga N, harga L, harga M, dan harga S. Nah, silakan dilihat di elektron terakhir, itu N-nya sama dengan berapa? 3. 3, betul. L-nya adalah subkulit. Subkulitnya adalah P. Harga L-nya? 3. Harga L-nya? Harga L. Lihat di sini. Kalau subkulit P, harga L-nya? Mana sih, Bu? Subkulit P, nilai L-nya sama dengan? 1. 1, betul. Jadi di sini L-nya sama dengan 1. Lanjut ke M. M adalah kotak di mana letak elektron terakhir. Elektron terakhir kan ini. Plus 1. Berarti min 1, betul. S-nya adalah panah elektron. Panah ke atas atau panah ke bawah ini? Panah ke atas. Panah ke atas. Kalau panahnya ke atas berarti plus setengah atau min setengah? Plus setengah. Plus setengah. Nah, inilah harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari 13 AL. Ini jawabannya. Ada yang mau ditanya dari Sarah? Tidak. Tidak ada. Untuk yang lain? Yang itu, Bu, itu M yang sama dengan min 1 itu dari mananya? Dari sini. Yang ini nih. Oh, dari situ. Jadi kan yang ditanya kan elektron terakhir ya. Elektron terakhir itu letaknya di sini, di 3p1. Terus kita gambarkan orbitalnya yang kotak-kotak. Setelah kita gambar orbital, kita kasih nomor. Ini kamar nomor min 1, ini kamar 0, kamar nomor plus 1. Gitu. Elektron terakhir letaknya ada di kotak min 1. Sehingga harga M-nya sama dengan min 1. Ada lagi yang mau nanya? Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Sofyan. Ada lagi? Oke, Sarah. Terima kasih, Sarah. Sudah mengerjakan soal ini bersama saya. Yang lain, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini terkait bilangan kuantum. Ini masuk ke dalam UTS, jadi pasti nanti ada soal ini. Untuk hari ini, kalau ada Zoom, saya ingatkan lagi ya, kalau ada Zoom saya tidak kasih tugas lagi, jadi cukup sudah. Untuk materi pada hari ini akan saya share di GCR beserta tayangan ulang Zoom kita pada hari ini. Untuk bisa diputar kembali bagi kalian yang barangkali dalam memahami materi hari ini perlu waktu yang lebih gitu. Nanti di GCR yang saya share ada 3 file materi kita, kemudian file video, sama satu lagi ada soal tambahan. Soal tambahan itu sifatnya tidak wajib, saya ulangi. Soal tambahan ini tidak wajib, silahkan untuk yang mengerjakan, yang mau mengerjakan, silahkan dikerjakan di buku tulis. Hasilnya nanti difoto dan dikirim ke WA saya langsung. Gitu. Jadi kalau kalian mau lebih paham, silahkan dikerjakan, terus nanti saya koreksi, saya cek. Kalau mau minta tanggapan benar atau tidaknya, silahkan ditanya di WA. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bu. Oke. Kalau gitu, sudah tidak ada lagi, minta tolong. Terakhir, tunjukkan semua wajahnya, karena mau didokumentasikan. Mau difoto dulu.
Yang lain boleh ditunjukkan. Muhammad Fadlan belum ada kameranya. Putra Hendra belum. Mazaya boleh dinyalain dulu. Oke. Zahra Turizkia, Shirley. Bentar, Pak. Oh iya, ini ada 32 nih nambah. Yang belum absen, yang baru bergabung siapa ya? Yang belum bergabung? Saya tadi baru bergabung Bu jam 10.15. Iya, siapa? Rafifa Salsabila. Rafifa hadir. Kemudian siapa lagi? Saya Bu, Revanza Bu. Revanza sudah bergabung. Siapa lagi? Ada 4 nih yang baru bergabung, belum masuk. Setelah absen saya. Nggak ada? Oke, berarti 2 aja ya yang nambah. Oke, udah siap semua Fadlan, Shirley. Mana Fadlan dan Shirley? Oke. Boleh dipasang posenya, pose senyum. 3, 2, 1. Sebentar, satu lagi karena ada 2 slide. Tahan senyumnya. 3, 2, 1. Sip. Oke, sudah semua. Terima kasih untuk 10 MIPA 2. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Untuk pekan depan masih ada Zoom lagi, karena pekan depan adalah terakhir sebelum pelaksanaan PTS ya. Jadi mohon join supaya pengerjaan PTS-nya lancar dan semua materi bisa dipahami. Saya akhiri, kalau ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meeting. Bye-bye semua.